Terus di mananya? Apakah anak orang kampung nggak boleh menjadi ketua umum Oh, Golkar? justru nih jadi inspiratif nih Pak Atau untuk ketua inspirasi umum Golkar generasi harus muda. orang-orang elit saja? Dan satu lagi jangan lupa, manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. tapi Tuhan yang menentukan. Apa betul Pak Jokowi mau masuk Partai Golkar, Pak? Tapi kalau doa orang begitu terus, jangan-jangan doa orang itu dijawab oleh Allah, itu bisa-bisa itu. Ada 40 orang aja yang ngomong ya Pak ya? Hati-hati loh, Allah kalau ijabah doanya, Pak Tesi gimana? Sudah di partai mana? Boleh masuk Golkar sekarang? Waduh Pak, saya wartawan Pak, saya jurnalis Pak. Itu. Oke, Pak Bahlil. Ini ketua umum loh yang langsung meminta. Saya tanya dulu di belakang Pak, serem nih Pak. Udah, kita lanjut dulu. Saya yakin kontennya bagus. Tapi katanya investor mulai meloyo nih Pak untuk IKN. Benar seperti itu? Kata siapa? Banyak orang yang mengatakan di luar, Itu- investor katanya agak mikir-mikir ngeluarin Enggak, dana. Kayaknya investor agak mulai kurang tertarik dengan IKN, itu tidak benar. Enggak benar. Tetap mereka tetap bergairah, Bergairah, untuk ikut serta membangun bergairah. IKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih ingat polemik Partai Golkar? Banyak tuduhan ke Pak Jokowi. Bahkan salah satunya adalah ingin menjadi ketua Golkar dan Dewan Penasehat Golkar. Di sini ada Bahlil yang mengungkapkan bagaimana fakta sebenarnya. Mari kita dengarkan diskusinya. Let's go. Ini ada kaitannya nih Pak dengan pertanyaan kita selanjutnya. 4 sinyal Jokowi akan masuk Partai Golkar. Oke, selanjutnya Jokowi bakal masuk Partai Golkar, Aceh Hasan kita nggak mau berandai-andai. Nah, ada juga nih Pak, ngomong-ngomong Jokowi dan Golkar dan Pak Bahlil Lahadalia, ada orang berspekulasi di luar sana bahwa Pak Bahlil masuk Golkar atas dorongan dari Pak Jokowi. Ada tangan Pak Jokowi yang mendorong Pak Bahlil. Apakah hal tersebut betul? Gini, kalau andai orang, mimpi orang, spekulasi orang, analisa orang kan tidak bisa juga saya larang. Betul. Tetapi faktanya bahwa saya menjadi ketua umum HIPMI, saya melewati proses. Ketika ketua umum lama abang saya, Pak Erlangga mengundurkan diri, berarti kan ada ruang kompetisi di situ. Proses Munas dilakukan dengan terbuka, ada pendaftaran, ya saya mendaftar. Yang lain juga boleh. Mazhab saya ini mazhab kompetisi. Mbak saya ini sejak lahir itu berjuang untuk mencari makan karena saya keluarga dari susah gitu. Saya nggak pernah mendapat untuk biaya sekolah saja, mazhab saya harus mencari duit. Jabatan dari OSIS Senat itu kompetisi semua, fight semua. Nggak ada pemberian. Ketua umum HIPMI fight juga. Dan waktu itu ketika Munas Golkar saya katakan silakan aja kita kompetisi semua, nggak apa-apa kok. Dan Golkar memang suka sebuah partai yang terbuka kompetisi selama kader yang mencalonkan diri itu memenuhi syarat. Tapi saya nggak tahu yang mendaftarkan 2. Saya sama Pak Ridwan Hisyam. Tapi kemudian diverifikasi oleh SC, satunya tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Maka tinggal saya. Terus apa itu salah? Tidak ada yang salah dengan kompetisi begitu ya? Ya terus di mananya? Apakah anak orang kampung nggak boleh menjadi ketua umum Oh, Golkar? justru nih jadi inspiratif nih Pak Atau untuk ketua inspirasi umum Golkar generasi harus muda. orang-orang elit saja? Kan suara rakyat, suara rakyat itu suara Golkar. Dan Golkar adalah partai yang inklusif, yang mempunyai hak yang sama bagi semua kader partai Golkar yang memenuhi syarat. Dan inilah sebuah transformasi Golkar yang luar biasa. Menurut saya ini sebuah transformasi yang luar biasa. Oke. Artinya hari ini semua kader Golkar dimanapun berada, di pelosok-pelosok desa, dari Aceh sampai Papua, itu sudah mempunyai bayangan bahwa siapapun boleh untuk menjadi ketua umum Golkar selama dia mengikuti proses, PDLT-nya bagus, punya kesempatan, dan satu lagi jangan lupa, manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. tapi Tuhan yang menentukan. Nah, ngomong-ngomong Pak Jokowi lagi nih Pak, soal informasi yang tadi kita baca di layar kaca tadi, apa betul Pak Jokowi mau masuk Partai Golkar Pak? Saya tidak pernah mendengar itu ya. Dalam berbagai diskusi, omongan ringan, bahwa Presiden Jokowi itu adalah tokoh bangsa.
beliau itu mengayomi semua partai. Semua partai beliau mengayomi selama dibutuhkan pendapatnya. Dan sampai hari ini nggak ada. Waktu saya mau jadi ketua umum kan sebelumnya dikabarkan bahwa Presiden Jokowi yang pingin jadi ketua umum Golkar. Kan begitu ada di beberapa media. Padahal itu kan nggak benar. Setelah itu lagi muncul lagi rumor bahwa Presiden Jokowi yang akan jadi ketua Dewan Pembina. Itu juga nggak benar karena ketua Dewan Pembinanya kan Pak Agus. Tapi kalau doa orang begitu terus, jangan-jangan doa orang itu dijawab oleh Allah, itu bisa-bisa itu. Ada 40 orang aja yang ngomong ya Pak ya. Hati-hati itu karena bukan maunya Pak Jokowi, doa orang kan. Hati-hati loh, Allah kalau ijabah doanya, itu kan. Dan bagi Golkar kalau itu terjadi, ya alhamdulillah. Oke, Golkar menyambut positif, menyambut nggak ada baik itu dong. masalah kok. Bukan hanya Pak Presiden, semua rakyat Indonesia ketika menyampaikan keinginannya untuk maju, untuk masuk menjadi keluarga besar dan kader partai, Golkar alhamdulillah. Mbak Tesi gimana? Sudah di partai mana? Boleh masuk Golkar sekarang? Waduh Pak, saya wartawan Pak, saya jurnalis Pak. Itu. Oke, Pak Bahlil. Ini ketua umum loh yang langsung meminta. Saya tanya dulu di belakang Pak, serem nih Pak. Udah kita lanjut dulu Pak, jangan saya diwawancarain Pak. Sekarang kita bicara soal IKN Pak. IKN ini kan adalah sebuah program proyek besar peninggalan dari Pak Joko Widodo yang tentunya harapannya mungkin bisa dilanjutkan ke depannya sampai dengan selesai bisa beribu kota di IKN. Langkah ke depannya ini akan seperti apa Pak? IKN ini akan tetapkah sesuai dengan target kita atau mungkin akan banyak kendala-kendala yang mungkin kita hadapi? Kemarin IKN ini kan adalah sebuah terobosan baru. Mbak bayangin kita ini di Jakarta ini sudah macetnya ya. Dan perpindahan ini tidak hanya perpindahan tentang ibu kota, tapi juga adalah cara kerja baru. Kemudian kota yang green energy. Karena dari total areal 100% yang bisa dipakai itu hanya 30-35%. Sisanya itu dijadikan hutan. Jadi memang ini betul-betul ibu kota yang ramah lingkungan dan akan memakai energi baru terbarukan. Dalam konteks pembangunannya kemarin pada saat rapat paripurna kabinet terakhir, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih telah menyatakan di dalam rapat tersebut bahwa akan melanjutkan program IKN dengan memprioritaskan pembangunan fasilitas pemerintahan seperti legislatif, yudikatif. Nah yang lainnya fasilitas-fasilitas kantor atau infrastruktur dasar. Yang lainnya sudah tentu akan dibangun oleh swasta. Ya. Baik swasta nasional maupun swasta asing. Nah inilah tugas pemerintah ke depan untuk bagaimana memberikan ruang mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, mana yang menjadi tanggung jawab investor. Atau kita pasarkan kepada investor untuk mereka bangun. Dan ke depan saya yakin kota ini bagus. Oke. Saya yakin kota ini bagus. Tapi katanya investor mulai meloyo nih Pak untuk IKN, benar seperti itu? Kata siapa? Banyak orang yang mengatakan di luar investor katanya agak mikir-mikir ngeluarin duit. Saya kan kemarin kan Pak Jokowi kan groundbreaking juga tentang investasi dari luar negeri. Nah kemarin kan persoalan kepastian tanahnya kan yang belum selesai, tapi kan sekarang udah selesai, sudah diselesaikan oleh Pak Basuki. Jadi saya pikir nggak ada itu, akan jalan terus kok. Investor tetap bergairah Pak? Saya kan mantan menteri investasi. Betul. Jadi tahulah. Tapi tetap bergairah Pak ya? Mana ada investor yang nggak mau barang bagus. IRR-nya bagus, profitnya bagus, menjanjikan, ya insya Allah lah. Akan ada itu investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sudah berapa banyak Pak investor yang masuk sampai dengan detik ini Pak untuk IKN Pak? Saya harus cek lagi ya. Saya sudah 1 bulan lebih tidak menjadi menteri investasi soalnya. Tidak up to date sekarang kan. Dengar-dengar tapi tetap banyak ya Pak. Jadi informasi mengatakan bahwa di luar sana kayaknya investor agak mulai kurang tertarik dengan IKN, itu tidak benar? Enggak benar. Tetap mereka tetap bergairah untuk ikut serta membangun IKN. Bergairah. Tapi kondisi keuangan kita bagaimana Pak? Apakah kira-kira memadai untuk membantu? Ini kan ada beberapa tahap untuk tahap yang selanjutnya. Oh, nggak ada masalah, kan bertahap. Pembangunan itu kan bertahap. Total anggaran untuk IKN selama sampai selesai ya, itu kan ditargetkan 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Itu 500 triliun lebih. 20%-nya itu dari APBN. Selebihnya itu dari investasi. Jadi tidak mesti semuanya dibiayai oleh APBN. APBN itu hanya membiayai adalah infrastruktur dasar, kantor-kantor pemerintahan.
termasuk yudikatif dan legislatif. Jadi saya pikir bertahap akan ke sana. Oke, ada kendala tidak Pak untuk IKN ini sebetulnya Pak? Nggak ada, sekarang kan tolnya udah hampir jadi, airportnya juga sudah, airport VIP-nya ya, yang cuma 15 menit dengan IKN juga udah jadi, kemarin Pak Presiden sudah mendarat. Relatif awal-awal adalah kendala, mana ada sih nggak kendala? Adalah, tapi berlahan-lahan kita urai untuk diselesaikan. Dan sekarang jauh lebih baik. Soal Kepresnya Pak, berarti nggak akan ditandatangani di zaman Pak Joko Widodo ya? Nanti saya cek ya, saya belum. Karena saya harus. Tapi mungkin nggak Pak ditandatanganin di era Pak Joko Kalau Widodo? yang itu saya belum bisa menjawab karena saya belum tanya ke Pak Presiden sama Pak Mensesnek. Oke. Jangan sampai saya menjawab di luar kewenangan saya atau Oke. sepengetahuan saya. Oke. Bahaya nanti saya. Oke, baik. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa. Ya, sobat-sobat, tadilah begitu diskusi Bahlil yang sekarang menjadi Menteri ESDM dan Ketum Partai Golkar. Ternyata tuduhan-tuduhan itu hanyalah fitnah atau sangkaan yang tidak benar kepada Pak Jokowi. Bahkan tebang pohon beringin, tukang kayu yang menebang pohon beringin, dan macam-macam tuduhannya. Tapi seperti biasa, Pak Jokowi hanya menjawab, ya diam aja, urusan partai kalau kata Pak Jokowi itu. Dan Bahlil tadi dalam diskusinya, wawancaranya mengatakan bahwasannya itu nggak benar. Untuk masalah IKN, Bahlil juga mengatakan bahwasannya ini adalah legasi Pak Jokowi. Bukan demi Pak Jokowi, tapi demi masa depan Indonesia menuju Indonesia emas. Maka dibutuhkan keberlanjutan terus-menerus sampai mimpi kita tercapai. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Mari kita berikan komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.